Trump menebar ketakutan di Kuba dengan mengajukan kemungkinan deportasi hingga 500.000 orang Kuba yang masuk ke Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada hari Senin 25 Mei 2026, rezim Havana merasakan besarnya bom politik yang bisa meledak di pulau itu. Tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang hidup dalam ketakutan kehilangan hak untuk tinggal di wilayah Amerika Serikat. Tekanan ini juga menghantam keras kediktatoran Kuba yang telah mendorong rakyatnya sendiri keluar dengan kelaparan, pemadaman listrik, penindasan, dan kemiskinan. Namun sekarang, mereka mungkin dipaksa untuk menerima kembali kerumunan orang yang sistemnya tidak memiliki makanan, pekerjaan, maupun infrastruktur untuk menopang. Trump dan Marco Rubio tahu di mana harus menekan. Menghentikan penyalahgunaan imigrasi, menuntut pertanggungjawaban dari Havana, menuntut pembebasan tahanan politik, menawarkan bantuan langsung kepada rakyat, dan mencegah elit kastrista menggunakan rakyat Kuba sebagai tameng untuk menegosiasikan keringanan tanpa memberikan kebebasan yang sesungguhnya. Apa yang disembunyikan Havana di balik ketakutan terhadap deportasi ini? Mengapa rezim takut menerima kembali warga Kuba sendiri? Bagaimana Trump mengubah krisis migrasi menjadi senjata politik melawan kediktatoran Kuba? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas dari Milson Alves Global. Informasi yang beredar di media yang fokus pada liputan tentang Kuba menunjukkan bahwa pembicaraan antara Washington dan Havana mencakup kemungkinan pemulangan hingga 500.000 warga Kuba yang telah tiba di Amerika Serikat, terutama selama pemerintahan Biden. Mantan anggota Kongres dari Partai Demokrat, Joe Garcia, menyatakan bahwa ini akan menjadi salah satu topik tersulit dalam negosiasi. Usulan ini bukan usulan yang berdiri sendiri. Usulan tersebut akan menjadi bagian dari paket yang lebih besar, yang mencakup pembebasan tahanan politik, reformasi ekonomi, reformasi politik, serta kompensasi atas properti yang disita, dan hubungan baru antara Amerika Serikat dan pulau tersebut. Namun bagian yang mengguncang Miami, Havana, dan komunitas Kuba adalah deportasi massal, karena hal itu menyangkut keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, ketakutan, dan masa depan. Trump menggunakan isu ini secara langsung karena masuknya warga Kuba ke Amerika Serikat melonjak dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi masalah politik bagi Washington. Banyak yang datang melalui program yang dibuat atau diperluas pada masa pemerintahan Biden, yang lain masuk melalui perbatasan, dan sebagian lagi masih dalam proses imigrasi yang rentan. Bagi Trump, pesannya adalah era pintu terbuka telah berakhir. Gedung Putih ingin meninjau kembali izin, mengakhiri penyalahgunaan pembebasan bersyarat kemanusiaan, dan memisahkan mereka yang masuk secara legal dari mereka yang memiliki catatan kriminal, penipuan, atau perintah deportasi. Departemen Keamanan Dalam Negeri sudah mengambil langkah terhadap program pembebasan bersyarat untuk warga Kuba, Haiti, Nicaragua, dan Venezuela. Dan Mahkamah Agung mengizinkan pemerintah untuk melanjutkan penghentian izin-izin tersebut. Langkah ini membuka jalan bagi tekanan migrasi yang jauh lebih besar terhadap Havana. Rezim Kuba mencoba menjual gagasan bahwa mereka adalah korban Washington, tetapi kenyataannya justru memberatkan kediktatoran itu sendiri. Kuba kehilangan penduduk. Kuba kehilangan kapasitas produktif, kehilangan generasi muda, kehilangan para profesional, dan kehilangan kepercayaan. Sekarang ketika muncul kemungkinan untuk menerima hingga 500.000 orang kembali, Havana gemetar karena tidak memiliki pekerjaan, makanan, energi, maupun infrastruktur untuk menyerap kembalinya mereka. Kediktatoran yang telah mendorong rakyat keluar dari pulau itu sekarang bisa dituntut oleh rakyat yang sama. Dan tuntutan ini sangat kejam bagi rezim tersebut. Karena ini menunjukkan bahwa krisis Kuba bukan disebabkan oleh mereka yang dideportasi. Krisis itu diciptakan oleh dekade-dekade kontrol politik, ekonomi yang terhambat, penindasan, dan hak istimewa bagi elit yang terkait dengan kekuasaan. Operasi ini juga mengirimkan pesan kepada pimpinan komunis. Washington tidak hanya membahas imigrasi, mereka membahas kekuasaan. Marco Rubio sudah mengatakan bahwa kemungkinan tercapainya kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Kuba tidaklah tinggi, justru karena Amerika Serikat tahu dengan siapa mereka berurusan. Pemerintahan Trump menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar $100 juta kepada rakyat Kuba dengan makanan dan obat-obatan.
Namun, mereka ingin bantuan itu disalurkan melalui lembaga-lembaga yang dapat dipercaya, seperti gereja Katolik atau organisasi independen, bukan melalui tangan struktur militer dan bisnis rezim. Ini menyentuh inti dari mesin Kuba, karena Havana ingin mengendalikan segalanya. Makanan, obat-obatan, internet, bantuan luar negeri, masuknya uang, dan keluarnya orang. Masalah serius lainnya adalah internet. Dalam berita yang beredar, tawaran Amerika mencakup dukungan untuk koneksi di luar kendali perusahaan milik negara Kuba. Hal ini mengganggu rezim karena di Kuba, internet bukan hanya soal komunikasi, tapi juga alat kontrol sosial. Ketika ada protes, rezim diktator memutus sinyal, memblokir informasi, dan berusaha mencegah gambar-gambar keluar dari pulau. Jika rakyat Kuba memiliki akses yang lebih bebas terhadap informasi, rezim diktator akan kehilangan salah satu alat terpenting untuk mempertahankan rasa takut. Karena itu, ketika Trump menempatkan bantuan, internet, dan deportasi dalam satu meja, dia tidak hanya sedang bernegosiasi soal penerbangan. Dia sedang mengutak-atik roda penggerak yang melindungi elit Havana. Deportasi sudah mulai dilakukan dalam skala kecil. Antara Januari dan Mei 2026, menurut laporan yang membahas kasus ini, Amerika Serikat telah mendeportasi 612 warga Kuba dalam 18 operasi. Memang belum mencapai angka besar 500.000, tapi ini menunjukkan arahnya. Pemerintah Amerika sedang menguji jalur-jalur, menekan secara hukum, bernegosiasi dengan pihak ketiga, dan memaksa Havana untuk mengambil sikap. Pada bulan Februari, sebuah penerbangan membawa 170 warga Kuba dengan catatan kriminal ke pulau tersebut. Fakta ini bersifat simbolis, karena Kuba secara historis menolak menerima beberapa deportan dengan catatan kriminal atau hukuman lama. Tekanan juga melibatkan Meksiko. Pada bulan Maret, Reuters melaporkan bahwa seorang hakim federal di Bolsa, Boston, meminta penjelasan dari pemerintah Trump tentang dugaan kesepakatan tidak tertulis di mana sekitar 6.000 orang Kuba diduga telah dikirim ke Meksiko. Detail ini menunjukkan bahwa Washington bekerja melalui berbagai jalur secara bersamaan. Ketika Havana tidak menerima, Amerika Serikat mencari alternatif lain. Ketika pengadilan mempertanyakan, Gedung Putih membela otoritas imigrasi. Ketika rezim diktator mencoba mengulur waktu, Trump meningkatkan biaya politiknya. Havana merasakan dampaknya karena ekspor warga Kuba bukan hanya soal perbatasan Amerika. Ini adalah bom sosial bagi pulau tersebut. Orang-orang yang meninggalkan Kuba seringkali meninggalkan keluarga, menjual harta benda, berutang, menyeberangi perbatasan berbahaya, atau mengikuti program yang menjanjikan stabilitas sementara. Jika sebagian dari kelompok ini kembali tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal, dan tanpa harapan, tekanan di dalam negeri bisa meningkat di lingkungan, antrean, kantor pemerintah, bandara, dan media sosial. Rezim tahu hal ini. Itulah sebabnya, rezim berusaha mengubah setiap langkah Trump menjadi propaganda melawan Amerika Serikat. Tetapi narasinya menjadi lemah ketika rakyat Kuba sendiri tahu siapa yang menghancurkan ekonomi lokal. Sementara itu, tokoh-tokoh yang terkait dengan dunia ekonomi mencoba menawarkan transisi yang terkontrol dengan keterbukaan terbatas, investasi asing, dan tetap mempertahankan kekuasaan di tangan kelompok yang dekat dengan elit kastris. Ini adalah bagian yang paling sensitif. Havana menginginkan uang, pariwisata, properti, pelabuhan, jalan, dan investasi, tetapi tidak ingin memberikan kebebasan politik yang sesungguhnya. Mereka ingin menerima keringanan tanpa kehilangan kendali. Trump tahu itu, Rubio tahu itu, dan komunitas Kuba di Miami juga tahu. Karena itu, pemulangan hingga 500.000 orang Kuba menjadi hambatan yang mengganggu. Jika rezim ingin bernegosiasi, mereka harus menghadapi biaya kemanusiaan dari krisis yang mereka ciptakan. Atau Havana menerima tekanan dan membuka ruang untuk perubahan yang nyata, atau mengakui di hadapan dunia bahwa mereka bahkan tidak mampu menerima kembali warga Kuba mereka sendiri. Saya Milson Alves, global, internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.